Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berjuang menegakkan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dan wasiat takwa ini setidak-tidaknya setiap hari Jumat tidak bosan-bosannya disampaikan kepada umat, karena memang demikianlah nasihat ketakwaan seharusnya selalu diulang-ulang, karena manusia itu membutuhkan pengulangan nasihat. Terlebih sifat negatif yang ada pada diri manusia. Manusia itu orang yang sering lalai. Manusia sering lengah serta tertipu oleh hawa nafsu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak cara untuk kita merealisasikan atau mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan kita. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama, wujudkan ketakwaan itu dengan cara kita bersemangat istiqamah di dalam talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi takwa yang sering kita dengarkan, takwa itu al-imtithal bil awamir wa zinab nawahi, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang muslim dia mengerti mana perintah yang semestinya dilakukan dengan sebaik-baiknya? Seorang muslim tidak mungkin dia memahami mana larangan-larangan Allah yang dia harus berjuang mati-matian meninggalkannya, kalau kemudian dia tidak mau belajar agama, kalau kemudian dia tidak mau menuntut ilmu syar'i yang di dalamnya awamir wan nawahi. Di dalam syariat itu ada perintah dan juga ada larangan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ketakwaan tidak akan mungkin bisa diraih oleh seorang hamba kecuali dengan dia mempelajari ilmu syar'i. Oleh karenanya sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam sebuah asar, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa
sampai engkau menjadi orang yang berilmu. Maka jangan bermimpi kita menjadi muttaqin. Jangan pernah berharap kita bisa membawa bekal ketakwaan yang dikatakan oleh Allah sebaik-baiknya bekal, kalau kemudian kita tidak pernah mau belajar ilmu agama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ketakwaan juga akan terwujud dalam kehidupan kita jika kita selalu menghadirkan rasa takut dan muraqabatullah. Kita hadirkan di dalam jiwa dan raga kita rasa takut kepada Allah. Kita hadirkan di dalam jiwa dan raga kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang nanti tempat tinggalnya adalah surga. Ternyata mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka aplikasikan rasa takutnya itu ya di dalam ketakwaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan, dengan keagungan, dengan kemahakuasaan Rabb-Nya, yang dengan rasa takut ini para jamaah yang dirahmati Allah, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya dari segala sesuatu yang dimurkai Allah, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Para hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan juga akan kita bisa wujudkan ketika seorang hamba berusaha terus memupuk keimanan yang ada pada dirinya, meningkatkan kualitas iman yang ada pada dirinya. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukanlah iman itu dengan angan-angan, bukanlah iman itu dengan angan-angan semata, bukan pula dengan sekedar hiasan belaka, akan tetapi iman itu adalah apa yang menancap di dalam relung hati dan juga dibenarkan oleh amal perbuatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman inilah para jamaah yang akan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup kita terarah, menjadikan hidup kita ringan, menjadikan hidup kita penuh dengan kewaspadaan. Dan berikutnya, di antara perkara yang bisa mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita, tinggalkanlah dosa-dosa yang bisa membatalkan iman dan Islam kita, dosa-dosa besar yang bisa mengurangi kadar daripada iman kita, dan semua dosa-dosa yang lainnya termasuk dosa-dosa kecil. Orang yang ingin mewujudkan ketakwaan, dia harus bersungguh-sungguh meninggalkan semua dosa, karena sekecil apapun dosa bisa mengurangi kadar keimanan seseorang. Bahkan para jamaah, dosa-dosa kecil ketika ditumpuk setiap saat dan setiap hari, dia berubah statusnya, bukan lagi dosa kecil, tapi menjadi dosa besar yang bisa saja kemudian membatalkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabul khamra wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang meminum khamr saat dia meminum khamr dalam keadaan beriman. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya dosa-dosa besar tadi bisa mengurangi kadar keimanan seseorang. Semakin besar dosanya, semakin besar pula kadar keimanan yang akan hilang dengan dosa-dosa tersebut.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Di antara perkara berikutnya yang bisa mewujudkan ketakwaan kita dalam kehidupan kita adalah akal sehat, yang disebut oleh para ulama aqlun sahih sharih, akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita akal yang sesuai dengan fitrah, di mana syariat Allah Subhanahu wa taala ditetapkan. Salah satu di antara tujuan utamanya yang disebut dengan maqasidus syariah adalah hifdzul aqli. Bagaimana akal manusia ini terjaga, karena dia modal dasar pengabdian seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal ini hilang, maka hilang pula beban taklif pada dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, segala ucapan, keyakinan, segala perbuatan yang bisa menghilangkan atau setidak-tidaknya merusak akal manusia pasti sudah diperingatkan dan dilarang di dalam syariat kita. Kenapa khamar dilarang? Karena sesungguhnya khamar itu bisa merusak akal manusia. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akal yang sehat akan menghalangi pemiliknya dari berbuat sesuatu yang tidak pantas, dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Akal yang sehat selalu memotivasi pemiliknya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat dan tegas selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang berakal untuk bertakwa kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la yastawi al-khabithu wat-thayyib, walau a'jabaka kasratul khabith, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa perkara yang bisa mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang kita perjuangkan kualitas dan juga kuantitasnya membawa kita semua kepada husnul khatimah. Karena demikianlah apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam kondisi berislam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة